Tanggal pengumuman GKSG second result kemarin itu jatuh persis di saat aku lagi dirawat inap di rumah sakit gara-gara DBD. Iya, jadi aku sambil sakit demam, perut mual, kepala pusing, infus di tangan, aku tetap nekat untuk buka website Study in Korea lalu download file second round result GKSG. Dan aku cari-cari namaku di situ ternyata nggak ada. Dan ya ternyata aku belum lolos lagi di percobaan keduaku kali ini. Hai buat kalian yang baru lihat videoku ini, kenalin aku Ilma dan selamat datang di channel aku. Ayo cerita Ma, mau cerita apa sih Ma? Di video kali ini aku nggak akan kasih tips karena jujur ini rasanya itu berat. Meskipun memang aku bukan satu-satunya aplikans yang gagal GKS di tahun ini, dan bahkan mungkin ada beberapa aplikans lain di luar sana yang sudah nyoba GKS untuk kesekian kalinya tapi juga sama masih belum berhasil. Tapi di sini aku mau ya curhat aja sih. Jadi beberapa hari sebelum pengumuman GKS second round result itu, aku tiba-tiba demam tinggi. Yang ternyata setelah aku cek lab itu aku positif DBD. Jadi mau nggak mau aku harus rawat inap di rumah sakit terdekat. Dan lucunya, sedihnya deh. Dan sedihnya itu pas pengumuman GKS keluar. Ya aku lagi di kasur rumah sakit dengan keadaan tangan diinfus. Tapi aku tetap aja sih nekat buka website itu karena kan penasaran ya. Soalnya di grup Telegram maupun di grup WhatsApp universitas itu udah rame banget gitu loh ngebahas tentang itu. Dan selain itu di saat yang sama juga di bulan Juni kemarin itu sebenarnya aku lagi mau ada ambil proyek kerjaan gitu sebagai enumerator. Dan ya mau gak mau sih harus aku cancel dulu proyeknya karena kan aku lagi dirawat inap di rumah sakit gitu kan. Jadi ya waktu itu sih udah gagal GKS, gagal ambil proyekan, terus sakit pula. Sombong gak sih? Bener-bener waktu itu aku kayak mikir gitu loh, kenapa sih kok semuanya ini jadinya barengan gitu, kenapa nggak satu-satu aja gitu loh dapat kabar buruk ini. Jujur aja waktu itu perasaanku ibaratnya kayak sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu, jadi kayak kabar buruknya itu langsung belum gitu loh, berangan banget di bulan Juni kemarin. Pokoknya aku udah sangat-sangat putus asa banget di saat itu. Jadi ya waktu pas aku lagi dirawat rumah sakit, terus aku gagal ambil proyek kerjaan karena harus istirahat di rumah sakit, terus juga gagal GKS kedua kalinya. Namun setelah aku sadar dan berpikir lebih jernih gitu ya, aku coba untuk refleksi dan evaluasi diri. Di tahun ini tuh aku merasa semua sudah aku usahakan. Jadi mulai dari berkas GKS yang sudah lengkap, terus juga interviewnya itu tahun ini lebih dipermudah karena aku kan tahun ini apply-nya ke Kyungpook National University dan kebetulan aku dapatnya interview by email aja. Itu kan sangat-sangat mudah ya, jadi aku nggak sedeg-degan sewaktu tahun lalu aku interview by Zoom. Kalau interview by email ini tuh mereka hanya kasih deadline aku untuk menjawab email tersebut dalam beberapa hari gitu. Dan ya seperti yang kalian kira gitu, ya jawabannya by email gitu. Jadi kan sangat-sangat meminimalisir rasa deg-degan ya ketika interview itu. Terus juga profesor di universitas tujuanku itu sangat welcome. Jadi sebelumnya aku sudah sempat untuk reach out salah satu profesor di major yang aku tuju, karena kan aku masuknya STEM ya, science gitu. Jadi mau gak mau aku harus coba reach out, dan alhamdulillahnya beliau itu sangat welcome dan bener-bener fast respon banget gitu loh sama emailku, dan jawabannya, balasan emailnya dari beliau itu sangat hangat dan juga bikin aku makin semangat gitu. Kayak aku kira itu dengan aku sudah
me-reach out salah satu profesor di sana itu sangat meningkatkan peluangku untuk lolos. Tapi ternyata ya apa ya, ternyata memang takdir berkata lain guys. Tidak seperti beasiswa yang lainnya, GKS ini tuh menurutku bener-bener yang tahu itu hanya NIAID dan Allah gitu loh, gimana cara penilaiannya mereka ya. Meskipun mereka sudah coba jelaskan di guideline apa aja yang bikin berkas kita jadi berbobot gitu ya, tapi tetap aja sih keputusan itu berakhir di tangan NIAID gitu kan. Beda lagi kalau di beasiswa yang lain, mungkin salah satu syaratnya memang harus pakai ada ya, LOA atau letter of acceptance, atau mungkin recommendation letter dari profesor di kampus tujuan gitu kan. Jadi kalau di GKS ini aku rasa sih benar-benar sepenuhnya itu ada keputusan sepenuhnya itu ada di tangan NIAID gitu. Jadi mau kita udah coba reach out ke profesor yang ada di tempat tujuan, mau kita sudah kenal baik dengan profesor di tempat tujuan gitu, tapi kalau memang belum rezekinya ya udah. Tapi sampai sekarang aku tuh tetap bertanya-tanya gitu loh, kira-kira aku kurangnya di mana ya gitu. Soalnya ya balik lagi, ketika aku berusaha mengingat-ingat selama setahun ini aku sudah cukup berusaha semaksimal mungkin gitu. Tapi ya tetap aja kenapa kok belum rezeki gitu. Jadi ya aku kayak bertanya-tanya aja sih, kurangku ada di mana untuk kali ini. Kalau aku coba tarik mundur dan jujur sama diriku sendiri ketika aku refleksi dan evaluasi, mungkin ini beberapa dugaan kekuranganku. Yang pertama, visi dan tujuan yang aku tulis di esai itu mungkin belum terlalu reliable, terus mungkin juga terkesan unrealistic, dan atau mungkin ya singkatnya belum klik gitulah ya dengan arah kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan menurut GKS sendiri. Yang kedua, mungkin esaiku masih terlalu naratif, kayak kurang menggunakan struktur atau format yang menonjol atau kurang nendang lah istilahnya. Jadi mungkin mereka yang membaca esaiku itu masih agak bulet-bulet gitu, masih arahnya belum terlalu jelas juga. Jadi ya mereka kasih nilai ke esaiku gak terlalu tinggi mungkin. Terus yang ketiga, mungkin karena latar belakang S1 ku kan dari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, sedangkan pekerjaanku saat ini sebagai enumerator itu lebih condongnya ke bidang sosial ekonomi. Dan sedangkan tujuan S2 ku itu di food service industry, yang mana meskipun itu agak sedikit relevan dengan S1 ku dulu, tapi mungkin aku belum bisa berhasil menghubungkan antara ketiga aspek itu tadi. Jadi dari S1 terus pekerjaanku saat ini dan juga tujuan S2 ku itu tadi. Jadi mungkin mereka memandangnya aku masih kurang konsisten gitu loh dalam menggabungkan antara ketiga aspek itu tadi, karena kan emang beda-beda ya bidang yang aku geluti saat ini itu berbeda dengan tujuanku nantinya. Terus yang terakhir ya mungkin soal nilai bahasa. Aku tahu sih mungkin ada beberapa applicants yang lain itu bisa berhasil lolos beasiswa GKS tanpa adanya sertifikat bahasa. Tapi karena kan aku kemarin submit 2 sertifikat bahasa ya, TOEIC dan juga IELTS. Mungkin juga applicants lain yang dari Indonesia dan tujuan univnya sama denganku, itu mereka juga sama-sama submit sertifikat bahasa dan sama-sama ada 2 TOEIC dan IELTS, dan juga mungkin nilai sertifikat bahasanya mereka itu lebih tinggi gitu loh daripada punyaku. Jadi itu kan mempengaruhi nilai berkas-berkasnya mereka gitu. Jadi mungkin mereka nilainya pada nilai total akhirnya itu jauh lebih tinggi daripada nilai total akhir berkas-berkasku, dan itu mungkin disebabkan faktor nilai bahasa itu tadi. Paham nggak sih? Ya semoga aja kalian paham ya. Ya aku di sini bukan mewajibkan kalian untuk mempunyai sertifikat bahasa, enggak. Tapi itu juga menjadi salah satu penunjang berkas-berkas kalian nantinya gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa mengusahakan untuk ambil tes bahasa kayak TOEIC atau IELTS atau TOEFL gitu ya silahkan gitu, karena memang itu sudah dijelaskan di guideline gitu loh. Kalau
dengan adanya nilai bahasa itu akan menunjang nilai berkasmu. Tapi ya kalau memang belum sempat untuk bisa mengambil tes bahasa, ya berarti kalian harus mengusahakan di aspek lainnya, mungkin dari esai atau mungkin dari sertifikat pendukung lainnya kayak kompetensi, skill atau prestasi akademik kayak gitu-gitu sih. Jadi ini adalah beberapa pradugaku sementara kenapa kok aku bisa belum berhasil lagi di tahun ini. Lalu apakah aku diam saja? Tentu tidak. Tetap dong, meskipun aku bersedih, tapi aku nggak mau cuma diam aja dalam kesedihan. Jadi hal-hal yang mungkin akan aku lakukan untuk upgrade diri selama setahun ke depan, yaitu aku mulai lebih serius dalam membuat konten edukasi. Salah satunya ya di channel YouTubeku ini dan juga mungkin di sosmedku yang lain. Karena memang salah satu personal goalku adalah ingin mengedukasi banyak masyarakat dengan cara yang jujur dan relevan. Selain itu juga aku juga suka sih sharing-sharing kayak gini. Terus yang kedua, aku juga akan ambil beberapa kursus online atau online course yang itu berkaitan dengan studi S2 ku nantinya. Jadi biar selain untuk menambah sertifikat pendukung ya, tapi mereka juga bisa menilai keseriusanku bahwa aku emang benar-benar ingin mengambil ilmu yang berbeda dari pekerjaanku saat ini. Jadi kayak ya biar lebih mantap aja sih mereka nilainya. Oh iya deh, kayaknya aplikans ini udah benar-benar sungguh-sungguh nih pengen ambil S2 ini. Terus yang ketiga, sekarang aku lagi persiapan buat ambil topik 2. Jadi aku ya balik lagi sih, emang kan sertifikat bahasa itu hanya sebagai penunjang, tapi aku ingin lebih upgrade aja sih, karena sebelumnya itu aku cuma dapat topik 1 level 2, dan untuk yang tahun depan mungkin aku akan mengusahakan biar dapat topik 2 level 3 atau 4 lah ya, gak usah yang muluk-muluk dulu karena emang aku belum terlalu fasih bahasa Koreanya. Jadi ya selagi ada waktu aku juga akan mempersiapkan sebisaku gitu kan. Terus mungkin nanti kalau selama perjalanan setahun ke depan aku ada dana yang berlebih, mungkin aku juga akan ambil tes IELTS lagi. Karena mengingat skorku yang sebelumnya itu kurang lebih sama dengan hasil topikku, jadi aku pengen upgrade lagi. Dan juga sertifikat IELTS-ku itu kebetulan juga akan expire di akhir tahun ini. Jadi kan kalau aku mau apply lagi di tahun depan itu nggak akan bisa aku pakai gitu. Jadi ya aku kalau misalkan ada dana lebih, karena kan tes IELTS mahal ya, 3 juta sekali tes. Jadi ya udah, itu aja sih kayaknya. Meskipun aku tahu bahwa itu semua merupakan proses, jujur aja aku tetap sedih. Kegagalanku di GKS tahun ini bikin aku diam cukup lama dan benar-benar mengevaluasi banyak hal, termasuk ekspektasiku sendiri terhadap hidup. Kayak ada suara kecil di dalam hati yang terus-menerus bertanya-tanya, yakin kamu mau daftar GKS lagi tahun depan? Masih kuat nggak kalau misal gagal untuk ketiga kalinya? Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin justru ini adalah cara Allah buat ngasih aku waktu lebih untuk upgrade diri menjadi yang lebih baik lagi. Jadi ya, buat kamu yang juga masih belum berhasil GKS tahun ini atau belum berhasil di hal yang lainnya, belum jauh dari aku. Tenang, kamu gak sendirian kok. Kita boleh sedih, kita juga boleh capek, tapi please banget jangan berhenti untuk upgrade diri. Dan jangan pernah anggap semua usaha itu sia-sia. Meskipun saat ini masih belum berbuah, semua proses itu tetap menumbuhkan. Bener kan? Jadi sekian dulu videoku kali ini. Kalau misal kalian ngerasa relate dengan kontenku kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channelku biar aku tetap semangat kasih sharing ke kalian seputar GKS dan juga hal-hal lainnya. Jadi bye, sampai jumpa di video selanjutnya.